Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, menyampaikan kepada kita, menunjukkan kepada kita umat Islam, ya, bahwa antara Masjidil Haram atau kedudukan Masjidil Haram dan kedudukan Masjidil Aqsa itu hampir sama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa jangan sampai umat Islam ini lupa terhadap Masjidil Aqsa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu umat Islam nanti mereka akan peduli, selalu ingat terhadap Masjidil Haram, lupa terhadap Masjidil Aqsa. Dan ini yang terjadi saat di zaman kita ini. Umat Islam ini semakin peduli memperhatikan Masjidil Haram, lupa terhadap Masjidil Aqsa. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, apakah di antara kita ada yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa? Ada? Belum ada. Tapi ada niat, ya. Niat ada. Serius. Alhamdulillah kalau ada niatnya. Tapi niatnya belum atau kuat, ya. Kira-kira kuat niatnya, Bu? Kuat. Sudah ada tabungan. Sudah mulai menabung. Sudah mulai. Berapa nominalnya sekarang? Baik. Jangan sampai kita jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beberapa kali berkunjung ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, kemudian lupa terhadap masjid ketiga suci umat Islam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, ya, untuk berkunjung ke tiga masjid. Yang pertama kata Nabi Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil. Nah, kalau sekarang kebanyakan umat Islam berkunjung ke dua tempat, yang pertama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, lupa terhadap Masjidil. Jadi banyak umat Islam yang memotong hadisnya itu, hadisnya terpotong. Sekarang umat Islam ini meramaikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, dan Masjid Aqsa itu sedang sepi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa jangan sampai kalian lupa terhadap Masjid Aqsa. Dalam surah Al-Isra itu jemaah sekalian, halaman yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita juga bahwa Masjidil Aqsa itu pernah menjadi pusat perhatian kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin pusat perhatiannya ke arah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian beberapa ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa umat Islam pada akhirnya akan kembali lagi memperhatikan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa akan kembali lagi menjadi pusat perhatian umat Islam. Ini pemahaman yang kita bisa mendapatkan atau yang kita bisa dapatkan dari tafsir, ya, surah Al-Isra halaman yang pertama. Coba kita perhatikan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa atau kejadian Isra dan Mi'raj, dan tentunya pada peristiwa tersebut Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat pada kejadian tersebut. Lalu Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa menjadi pusat perhatian umat Islam. Seluruh kaum muslimin, termasuk Nabi, termasuk para sahabat, dimanapun mereka berada, kiblatnya mereka ketika salat ke arah masjid. Berarti Masjidil Aqsa pada waktu itu menjadi pusat perhatian kaum muslimin. Ini ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama di surah Al-Isra. Kemudian beberapa ayat berikutnya dalam halaman yang sama,
Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita bahwa Masjidil Aqsa nanti di akhir zaman akan kembali lagi menjadi pusat perhatian umat Islam. Coba kalau kita bacakan, ya boleh selesai kajian atau besok salat subuh kita buka surah Al-Isra, kita baca tafsir ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam halaman yang pertama saja. Ketika kita membaca wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du lahumma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ketika tiba janji akhirat فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira bahwa nanti di akhirat umat Islam akan mengalahkan, menghancurkan ya kaum Yahudi yang menjajah Masjidil Aqsa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, kami akan mengalahkan bangsa Yahudi itu. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, dan kami atau umat Islam akan berhasil masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Umat Islam akan berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Umat Islam akan berhasil mengembalikan Al-Aqsa itu kepada kaum muslimin. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, seperti kita ya masuk ke Masjidil Aqsa ketika dibebaskan sebelumnya. Karena Masjidil Aqsa itu pernah dibebaskan ya 2 kali sebelum penjajahan ini. Yang pertama di zaman siapa? Zaman siapa? Ada yang tahu? Pertama kali Masjidil Aqsa itu dibebaskan oleh khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab satu-satunya ya orang Islam yang pertama kali berhasil mengembalikan Al-Aqsa itu kepada kaum muslimin. Lalu kali yang kedua di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu datang dari negara yang sangat jauh dari Palestina, dari negara Uzbekistan, ya, kemudian setelah 20 tahun ya 20 tahun beliau bekerja keras menyiapkan dirinya, menyiapkan pasukan-pasukannya. Lalu setelah 20 tahun beliau berhasil mengembalikan Al-Aqsa itu kepada kaum muslimin. 100 tahun kemudian Masjidil Aqsa itu jatuh kembali di bawah penjajahan Inggris. Ya, ketika Perang Dunia Pertama, negara Utsmani atau kerajaan Turki itu jatuh, Inggris bisa menguasai Palestina, bisa menguasai Masjidil Aqsa. Lalu Inggris itu mengadakan atau membuat sebuah kesepakatan atau janji dengan orang-orang Zionis itu, ya, yang namanya janji Balfour, di mana isinya bahwa orang-orang Yahudi atau seluruh bangsa Yahudi di seluruh dunia mereka berhak mendirikan negara di atas tanah Palestina. Ini di tahun 1919. Kurang lebih. Nantinya beberapa tahun kemudian, ketika orang Yahudi itu secara sembunyi-sembunyi atau tersembunyi mereka datang ke tanah Palestina, lalu dengan dukungan Inggris, dukungan Amerika, Eropa, mereka berhasil membebaskan atau mereka berhasil menjajah tanah Palestina pada tahun berapa? 48, 3 tahun setelah Indonesia merdeka.
ya 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Dan ternyata kalau kita membaca sejarah kemerdekaan Indonesia, pasti di situ terdapat ya nama seseorang yang namanya Mufti Amin Hussein. Di sejarah kemerdekaan Indonesia ini terdapat nama orang yang namanya Mufti Amin Hussein. Hafal nama ini Bapak Ibu dan bisa nanti dicari di buku sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Siapa itu? Mufti Amin Hussein pada waktu itu beliau muftinya Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Beliau yang memiliki kekuasaan di negara Palestina. Karena negara Palestina pada waktu itu masih punya kekuasaan, belum dijajah, gitu ya. Dan ternyata ketika Indonesia ini merdeka, negara yang paling pertama yang mengaku kemerdekaan Indonesia itu negara Palestina. Jadi Mufti Amin Hussein itu muftinya Masjid Al-Aqsa, ulama terbesar di Palestina pada waktu itu. Beliau memberikan dukungan kepada negara Indonesia ketika merdeka. Lalu beliau keliling di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab, cari dukungan untuk Indonesia. Karena pada waktu itu Indonesia itu ya ketika atau agar diakui oleh PBB sebagai negara harus ada dukungan dari berbagai negara, begitu ya Pak ya. Sehingga beliau berikhtiar atau berusaha untuk mencari dukungan di Timur Tengah untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya hubungan antara negara Indonesia dengan Palestina itu ada sejarahnya, sudah lama sekali memang. Dan alhamdulillah hingga saat ini ya dukungannya Indonesia baik masyarakatnya maupun pemerintahnya sangat luar biasa terhadap Palestina, sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dukungan Indonesia terhadap Palestina dengan dukungan di negara-negara Arab, kalah negara Arab. Makanya